tentang sebuah tema bukan iman biasa atau Kristen Raja Wali. Kita berdoa sebentar, kita minta hikmat Tuhan, kita minta pengurapan Roh Kudus, dan kita akan belajar untuk mengerti apa yang Tuhan mau melalui firman ini. Kita berdoa bersama-sama. Haleluya, terima kasih, kami bersuka cita karena hari ini kami percaya firman ini adalah kemenangan bagi kami. Firman ini adalah berkat bagi kami. Kami dikuatkan, kami diberkati sepanjang umur kami, dan kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus iman kami semakin naik level karena kemurahan dan kebaikan daripadamu menolong setiap kami. Diberkatilah kami yang datang mendengarkan pesan Roh sore hari ini di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin, amin. Oke, iman bukan iman biasa tapi Kristen Raja Wali. Kita baca satu ayat yang paling luar biasa tentang hal ini. Kita baca Yesaya 40 ayat 31. Kita akan mendengarkan firman Tuhan ini. Luar biasa ayat ini, dan saya percaya waktu kita baca ayat ini kita mengerti apa yang Tuhan katakan tentang Kristen Raja Wali. Yesaya 40 ayat 31. Haleluya. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan Haleluya. mendapat kekuatan baru. Yes. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Yes. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi Kita lelah. bandingkan di ayat di atas, ayat 30 ya. Kita baca ayat ini bersama-sama. 2, 3 ya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung. Nah, lihat saudara, ada perbedaan dari dua ayat ini. Di ayat 41 yang kita baca, ini luar biasa. Ini perbedaan dari orang normal. Alkitab katakan Yesaya 40 ayat 30, orang-orang muda itu kan orang-orang yang kuat, luar biasa secara fisik, mereka kuat luar biasa. Tetapi Tuhan ingin menunjukkan ada perbedaan, bahwa fisik manusia itu walaupun dia masih muda, dia bisa sangat berproses untuk hal apapun, tetapi kalau tidak punya iman yang kuat di dalam Tuhan, tetap akan runtuh. Nah, bayangkan kalau saudara pun adalah mungkin bukan orang muda aja, tapi umurnya udah lanjut, tapi karena iman kita semakin hari bertumbuh seiring umur kita juga, bahkan iman kita 2 kali lipat bertumbuh. Saya percaya perkataan firman Tuhan Yesaya 40 ayat 30 sangat jelas. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Ini kan kebalikan dari orang muda. Orang muda bisa berlari dan gak pernah menjadi lesu karena mereka masih kuat. Potensi untuk mereka mengerjakan apa-apa masih bisa sangat kuat. Tetapi Alkitab katakan mereka berjalan juga dan tidak menjadi lelah. Kenyataan orang semakin berjalan jauh sangat lelah. Tetapi dalam firman Allah, Allah yang tunjukin bahwa orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan ini mendapat kekuatan baru. Lah, terbukti saudara, pekerjaan yang membosankan adalah menanti. Jika saya punya kemaksud untuk bertemu dengan seseorang karena saya perlu dia, saya akan menunggu sampai kapanpun, walaupun itu pekerjaan yang mungkin melelahkan, karena jam 4 mungkin saya tunggu belum datang, jam 5 belum datang, jam 6 belum datang, tapi karena saya butuh, saya akan tetap tunggu. Tetapi yang namanya menunggu itu pekerjaan yang tidak mengenakan. Tapi Alkitab berjanji bagi orang yang menunggu akan perkataan Rohnya terjadi, akan kuasa firman-Nya terjadi, menunggu untuk mujizat Tuhan dinyatakan dengan kekuatan Allah, dia bisa melihat perkara itu terjadi. Makanya Tuhan katakan orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan, menanti-nantikan Tuhan ini maksudnya adalah menantikan janjinya tergenapi, menantikan maksudnya itu terjadi dalam hidup saudara. Mereka akan dapat kekuatan yang baru. Jadi saya percaya semakin saudara tenggelam dalam firman Allah, semakin saudara hidup kudus di dalam hadirat Tuhan, engkau memperoleh kekuatan yang baru. Come on, kita belajar bersama-sama tentang hal ini. Lalu apa yang dimaksud dengan Kristen Raja Wali? Kenapa Tuhan kasih perumpamaan tentang Raja Wali? Wow, ini luar biasa. Ada fakta saudara, bahwa di dalam Yesaya 40 ayat 31 tadi menjelaskan perumpamaan tentang seekor Raja Wali. Tuhan sedang menunjukkan kepada saya dan saudara, kepada kita umat percaya, bagaimana iman itu seharusnya bertumbuh. Perumpamaan tentang seekor Raja Wali adalah gambarannya saudara, bagaimana orang Kristen memiliki iman itu, iman yang tidak biasa. Iman yang bukan sekedar aku tahu apa arti doa dan aku mau berdoa. Iman yang tidak cuma beribadah, tetapi ada sesuatu yang didirect, yang diambil, yang di-receive, yang disimpan untuk dia memperoleh kekuatan yang luar biasa. Kita lihat saudara, apa yang Alkitab katakan tentang fakta ini. Nah, kita belajar dulu fakta tentang Raja Wali. Ya, ini luar biasa. Seekor Raja Wali dewasa, ya saudara, memiliki tinggi badan sekitar 90 cm dan bentangan sayapnya itu kurang lebih sepanjang 2 meter, saudara.
Wow, besar sekali ya saudara. Ia membangun sarangnya di puncak-puncak gunung. Bukan di bawah puncak atau di bawah lereng, tapi di atas-atas gunung saudara. Ya, sarang itu sangat besar. Bahkan kita manusia pun bisa masuk dan bisa tidur di situ mungkin saudara. Nah, sarang itu beratnya bisa mencapai 700 kilogram dan sangat nyaman. Kalau kita bandingkan dan bayangkan ya, seekor Raja Wali dengan hidup kita, Raja Wali ini punya bobot yang luar biasa. Lalu kita akan lihat fakta-fakta berikut. Apa yang dikatakan, mengapa sampai Tuhan berkata, mereka yang menantikan Tuhan seperti Raja Wali. Apa yang dikatakan saudara? Dalam kitab Ulangan 32 ayat 11 dikatakan gini, laksana Raja Wali menggoyangkan bangkitkan isi sarangnya, melayang-layang di atas anak-anaknya, mengembangkan sayapnya, menampung seekor dan mendukung di atas kepaknya. Ini bicara tentang kenyataan fakta Raja Wali. Nah, lazimnya saudara, burung-burung lain membawa anaknya dengan cakar karena takut dimangsa dari belakang atau dari atas. Tetapi Raja Wali berbeda ya, tidak takut terhadap burung lainnya atau keadaan situasi musuh-musuh sekelilingnya. Dia membawa anaknya di atas sayapnya, bukan di atas cakarnya saudara, tapi di atas sayapnya. Nah, dengan demikian jika terkena anak panah, induk Raja Walinya lah yang terluka dan bukan anaknya. Ada sebuah perlindungan yang sangat hebat ya. Kita bicara tentang bagaimana burung Raja Wali. Dengan demikian jika terkena anak panah tadi, induk Raja Wali yang kemudian terluka terlebih dahulu sebelum anak Raja Wali. Raja Wali juga dapat terbang hingga ketinggian 300 meter dengan kecepatan 300 per kilometer saudara. Saudara bisa bayangkan ini, sangat tajam, sangat cepat, sangat meleset. Mata Raja Wali sangat tajam sekali saudara. Nah, mari kita memahami ada beberapa hal tentang fakta Raja Wali. Karena kita harus paham dulu kenapa Tuhan suruh kita punya iman Kristen seperti Kristen Raja Wali, bukan seperti burung-burung yang lain. Fakta yang luar biasa. Nah, yang pertama kita belajar melihat semua bayi Raja Wali harus belajar untuk terbang. Di atas puncak gunung yang tinggi ya, telur Raja Wali menetas dan menculah bayi-bayi Raja Wali ini. Seperti layaknya bayi yang lain, hanya ada dua hal yang sangat disukai oleh bayi Raja Wali ini. Untuk apa dilakukan? Yaitu makanan dan tidur. Jadi dia makan, dia tidur, inilah bayi. Tapi bayi Raja Wali akan menghabiskan masa-masa pertamanya tidurnya di dalam sarangnya yang nyaman itu setiap hari. Tapi induk Raja Wali mencarikan makanan untuk bayinya dan menyuapi mulut bayi supaya apa? Dapat kekuatan yang baru, menerima nutrisi, menerima makanan supaya bayi Raja Wali ini bisa bertumbuh dengan luar biasa ya. Dengan perut kenyang, bayi itu tidur kembali. Hal itu berlangsung berulang-ulang dalam hidupnya. Nah, siklus ini berjalan beberapa minggu sampai pada suatu hari induk Raja Wali ya terbang dan hanya berputar-putar di atas sarangnya memperhatikan anaknya yang di dalam. Artinya begini, apakah ini anak dengan pertumbuhan yang saya sudah lakukan, memberi makan, ini anak saya, ini Raja Wali sudah bisa dilatih terbang. Nah, itu maksudnya. Nah, apa yang tadi dari fakta-fakta ini kita belajar melihat. Nah, kali ini tanpa makanan karena Raja Wali induknya sudah melihat bahwa bayi ini bukan lagi jadi bayi, tapi sudah bisa belajar. Nah, setelah berputar-putar beberapa kali di atas sarang anak Raja Wali ini ya, induknya akan terbang dengan kecepatan tinggi menuju sarangnya dan ditabrak sarang itu saudara. Supaya apa? Hancur sarang itu dan biarkan bayi itu jatuh. Ini fakta mengerikan saudara ya. Tetapi kemudian ya, ia merenggut anaknya dari sarang dan dibawanya terbang tinggi saat anaknya akan jatuh karena sarang tadi sudah rusak. Nah, kemudian secara tiba-tiba ia menjatuhkan itu dan dia mengangkat itu. Dia mulai melepaskan lagi. Kenapa rupanya? Ada fakta bahwa dia sedang mau melatih anaknya supaya anaknya bisa terbang.
Ini luar biasa. Nah setelah itu dilepaskannya pegangan itu dan anaknya kembali jatuh, dan berulang-ulang dia angkat kembali, dia lepaskan lagi, dan seperti itu berulang sampai anaknya sudah bisa punya kekuatan di sayapnya. Ini fakta pertama dari burung Raja Wali. Nah apa yang terjadi? Apa yang Tuhan lagi bicarakan sama kita? Nah Tuhan ingin Bapak bahwa kita ini bukan seolah-olah menjadi seorang Kristen yang hanya tahu beribadah saja, saudara, ya. Jadi bukan Kristen yang sia-sia, tetapi bagaimana kita menjadi seorang Kristen yang dewasa, ya. Setiap pencobaan datang, ya, setiap ujian yang datang, Tuhan tidak membiarkan kita begitu. Dia memang harus membiarkan kita terlatih dengan adanya persoalan-persoalan hidup kita. Tetapi dia tidak membiarkan kita tergeletak. Itu firman-Nya. Ya, itu firman-Nya. Bahwa seperti burung Raja Wali. Jadi kenapa dia ingin bilang kita terbang tinggi seperti Raja Wali? Karena kehidupan Raja Wali ini kita perlu belajar untuk seperti itu. Kadang-kadang waktu kita sudah mulai ikut Tuhan, kita mungkin berkata, kenapa selama ikut Tuhan kok sepertinya doaku nggak dijawab? Sepertinya kayaknya setiap masalah semakin datang banyak. Saya ingin bilang anak Raja Wali ini, ya, sudah makan tidur, tetapi induknya berputar-putar untuk melihat keadaan. Jika anaknya sudah mulai bisa kuat karena nutrisi dan makanan itu, dia mulai menghancurkan sarang itu supaya anaknya jatuh. Bukan tujuan supaya anaknya hancur, tapi jatuh itu supaya anaknya terlatih bagaimana bisa terbang di saat dijatuhkan dari atas, saudara. Tapi terbukti bahwa apa? Induknya mengangkat dia. Dan induknya angkat tinggi dan jatuhkan lagi supaya apa? Kekuatan sayap itu muncul. Kadang-kadang dalam hidup kita memperoleh atau kita mengambil atau kita memikul beban-beban yang mungkin bagi kita secara manusia normal ini sangat berat sekali. Tapi percaya, Alkitab katakan pencobaan-pencobaan yang kamu alami tidak akan melebihi kekuatanmu. Wow, karena Allah adil dan Dia akan memberikan kamu jalan keluar saat engkau dicobai. Jadi kita akan menyadari bahwa jawaban doa itu telah datang. Masa-masa sukar itu sudah berlalu. Kenapa? Karena terbukti dalam setiap keadaan yang kita diizinkan terjadi itu, kepakan sayap kita menjadi luar biasa. Itulah makanya kenapa di dalam Yesaya 40 ayat 31 dikatakan orang yang menantikan Tuhan. Menanti ini bicara apa? Dalam penantian itu engkau diproses. Saudara dan saya diproses sampai benar-benar kita punya sayap roh itu menjadi kuat. Nah, ada fakta yang lain lagi, saudara. Apa yang sedang terjadi? Ternyata kita sedang merentangkan sayap kita. Jadi masalah itu membuat sayap kita semakin terbuka lebar luas dan kita sedang belajar terbang. Haleluya. Jadi Tuhan mengangkat kita dan Tuhan memuliakan kita karena kita sudah bisa melihat kekuatan roh itu terjadi dalam hidup kita. Nah, yang berikut saudara, kita lihat dalam Ibrani 5 ayat yang ke-12. Ayat ini menjelaskan sangat luar biasa. Ibrani 5 ayat yang ke-12. Haleluya. Sebab sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu, sudah seharusnya menjadi pengajar. Kamu masih perlu lagi diajarkan asas-asas pokok dari penyataan Allah. Dan kamu masih memerlukan susu, bukan makanan keras. Nah, lihat saudara, jadi Tuhan tidak mau kita seperti ini. Sepertinya ditinjau dari sudut waktu, sudah seharusnya menjadi pengajar, ya. Tapi kita mungkin kadang-kadang cuma ke gereja, ya, sebelum ada COVID ini, kita hanya menunggu jadwal, datang ke gereja nunggu jadwal, saya mau song leader, saya mau khotbah, dan just it. Setelah itu nggak ada apa-apa. Dan saat kita menghadapi masalah, kita bilang, Tuhan, aku sudah WL, aku sudah khotbah, kenapa aku menghadapi masalah seperti ini? Saya ingin bilang, Tuhan mau kita meninggalkan asas-asas pokok karena kita sudah mengalami itu. Artinya kita sudah mengerti Dia itu adalah Bapa segala Bapa, Tuhan segala Tuhan, penyembuh kita. Kita sudah mengerti Dia adalah juru selamat. Sekarang kita naik level, bukan cuma tahu dan merasakan Dia juru selamat, tapi kita mengalami keselamatan yang Dia adakan melalui suami kita, melalui anak-anak kita, keselamatan yang terjadi dalam setiap aspek hidup kita. Amin. Makanya Tuhan mau kita belajar. Yes. Makanya kita nggak lagi membutuhkan air susu, tapi kita butuh makanan keras. Yes. Jadi proses ini pasti terjadi karena Raja Wali seperti itu. Kalau kita akan belajar melihat fakta-fakta berikutnya lagi, kita akan mengerti bahwa
bahwa seekor Raja Wali itu bukan binatang yang biasa, tetapi ini ada kemenangan yang hebat bagi orang Kristen kalau kita belajar dari cara seekor Raja Wali. Ibrani 5 ayat yang ke-13, kita lihat di ayat berikutnya dari Ibrani 5 ayat 12 tadi, sekarang ayat yang ke-13. Demikianlah firman Tuhan. Haleluya. Sebab barang siapa masih memerlukan susu, ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran, sebab ia adalah anak kecil. Nah, jadi Tuhan menjelaskan itu, kalau kita mau cuma dimengerti, kita cuma tahu beribadah itu karena jadwal, kita ini masih seperti anak kecil. Makanya kalau orang seperti ini, keadaan situasi rohaninya gampang terombang-ambing, saudara. Ikut aja semua proses, bukan semua proses, tapi semua hal yang sepertinya sana dengar ini, kita bilang iya. Makanya orang kayak gini apa, saudara? Kadang-kadang takut tiba-tiba karena mendengar kabar-kabar yang mengejutkan, lalu takut karena nggak punya harapan. Kristen yang kekanak-kanakan masih membutuhkan air susu, bukan makanan keras. Coba, karena sekarang semua stay home, berapa banyak saudara punya grup di dalam handphone saudara? Ada banyak orang ya baca pesan-pesan di WhatsApp, lalu copy paste kirim ke grup ini, ke grup itu. Come on. Dan tiba-tiba saudara nggak mengerti arti apa itu, bahkan sekalipun itu firman, tapi kita nggak mengerti itu apa maksudnya, kita kirim ke semua. Dalam grup ada 100 orang mungkin, dan itu sudah mencamarkan tanpa kita sadar. Apalagi kalau kita yang sebarkan adalah isu. Wah, ini hal-hal yang tidak dewasa, saudara. Come on, belajar dewasa karena engkau mau dilatih oleh Roh Kudus. Haleluya. Dan jika mata rohmu tepat dan mata rohmu tajam, apapun yang kamu sharekan di grup akan memberkati, menguatkan. Haleluya. Bukan istilah copy paste karena nggak ngerti, tapi copy paste karena Roh Allah itu mengalir dalam roh saudara. Ya, haleluya. Come on, kita belajar melihat. Kedua, saudara, fakta kedua. Tadi yang pertama Raja Wali, ya induknya melatih anaknya. Yang kedua, fakta dari Raja Wali adalah apa? Dia diciptakan Raja Wali untuk tinggal di tempat yang paling tinggi, bukan di bawah. Kita ini mesti mengerti, makanya kenapa Tuhan bilang orang-orang menantikan aku, dia akan terbang seperti Raja Wali. Tuhan lagi bilang karena Raja Wali, karena anak-anak Tuhan itu tinggalnya di tempat yang tinggi. Haleluya. Artinya apa? Dekat dengan Tuhannya. Artinya apa? Dia berkuasa atas segala sesuatu. Karena itu ialah ayat yang Kejadian pertama dikatakan. Kita ciptakan manusia, mereka berkuasa atas alam semesta. Ini bicara tempat yang tinggi. Jadi roh saudara itu bukan roh kanak-kanakan. Dikit-dikit ngadu, dikit-dikit nangis, dikit-dikit bersungut. Come on, please, stop. Iman kita nggak boleh iman yang biasa lagi, tapi iman yang luar biasa. Haleluya. Nah, kita lihat fakta ini, bahwa dia tinggal di tempat yang tinggi, Raja Wali, ya berbeda banget dengan burung-burung yang lain. Raja Wali diciptakan untuk terbang di tempat-tempat yang tinggi, jauh dari pandangan mata, telanjang, saudara. Mata kita nggak bisa melihat karena memang dia terbang sangat tinggi, karena memang tempat tinggalnya di tempat yang tinggi juga. Nah, yang berikut, burung Raja Wali memiliki keunikan. Jika ia berada di alam bebas, akan menjadi burung yang paling bersih di antara burung lainnya. Haleluya. Tapi jika dia berada di dalam penjara, terikat dengan pola pikiran yang begitu-begitu saja, tidak mau move on, tidak mau berubah, tidak mau mengupas firman untuk mengerti lebih banyak kekayaan firman ini, saudara akan jadi kotor. Kita mesti belajar melihat, jika Tuhan izinkan kita ada stay home, bukan berarti kita putus asa, kita stop berkarya. Haleluya. Bukan menjadi kotor oleh karena situasi. Come on. Kita harus menjadi orang-orang yang mengerti tempat tinggal saya di atas. Haleluya. Bersama dengan Tuhan kita. Kita gampang untuk meraih dia. Kita gampang merasakan dia. Kita gampang merasakan hadirnya dia di setiap aspek hidup kita. Nah, saudaraku, ya, Tuhan menciptakan kita itu untuk selalu terbang dan berada di tempat yang tinggi, yaitu selalu berada dalam hadiratnya dan bebas dari semua kontrol dunia, dari semua pengaruh dunia. Jika orang Kristen berada dalam ikatan-ikatan dunia, ia akan menjadi orang-orang yang terkotor. Raja Wali itu nggak mencemarkan dirinya, saudara. Tempat tinggalnya sendiri. Ini luar biasa. Makanya kenapa saya bilang, waktu saya mulai belajar tentang ayat ini, saya paham betapa berharganya orang Kristen itu, saudara. Kenapa? Karena dia dikhususkan dan dibiarkan tinggal sendiri di tempat yang khusus supaya nggak tercemar. Kita ini anak-anak Tuhan sebenarnya mengerti ini, karena Alkitab berkata kita bukan berasal dari dunia ini. Haleluya. Dan ini yang luar biasa. 2 Tesalonika 1 ayat 9 menjelaskan hal ini.
2 Tesalonika 1 ayat 9. Haleluya. Demikianlah firman Tuhan. Mereka ini akan menjalani hukuman kebinasaan selama-lamanya, dijauhkan dari hadirat Tuhan dan dari kemuliaan kekuatannya. Kenapa? Karena mereka lebih suka tinggal di dunia. Tapi fakta dari Raja Wali itu tempat tinggi, artinya bicara bahwa spirit kita, roh kita harus terconnecting dengan dia selalu. Pencipta kita, juru selamat kita. Sehingga kita tidak berjalan tunduk terus dan melihat masalah-masalah yang terjadi. Tapi kita memandang dia. Ku pandang wajahmu dan berseru, pertolonganku datang darimu. Wow, itu luar biasa saudara. Nah, fakta yang ketiga tentang burung Raja Wali ya. Dia itu tidak terbang, tetapi di dalam ayat ini dikatakan dia melayang tinggi. Wow, luar biasa. Kenapa saudara? Ini faktanya. Raja Wali tidak terbang seperti layaknya burung-burung yang lain. Mereka terbang dengan mengepak-ngepakkan sayapnya dengan kekuatan sendiri. Ya, tapi yang dilakukan oleh Raja Wali ialah melayang dengan anggun, membuka lebar-lebar kedua sayapnya yang luar biasa besarnya, kurang lebih 2 meter itu, dan menggunakan apa? Kekuatan angin untuk mendorong tubuhnya. Wow. Jadi masalah itu rupanya kekuatan untuk kita mendorong iman roh kita semakin tajam. Yang membuat Raja Wali sangat spesial ialah ia tahu betul waktu yang tepat untuk meluncur terbang. Jadi bukan dia mengepakkan sayap saudara, tapi sayapnya dibentangkan dan dia menunggu kapan angin itu datang, dan angin itu akan membawa dia terbang tinggi. Dia sudah siapkan sayapnya. Kalau saudara punya masalah persoalan, ini adalah saat untuk saudara mempertajamkan iman saudara, bahwa saudara sedang menunggu waktu yang tepat untuk engkau melihat bahwa rohmu naik luar biasa. Engkau melihat semua situasi keadaan ini mendatangkan kebaikan. Karena Alkitab katakan bahwa segala hal yang terjadi bagi orang-orang yang percaya itu semua mendatangkan kebaikan. Dan ini luar biasa karena waktu saudara mengerti apa yang dikatakan oleh firman Allah ini, kita akan tahu dan kita akan memahami betul betapa besarnya kebaikan Tuhan. Dan menurut Alkitab ini luar biasa. Kita berjalan dengan menjadi lelah, kita berlari nggak menjadi capek, atau sebaliknya ya, kita nggak menjadi capek walaupun kita lari, kita berlari, tapi kalau kita berjalan pun nggak ada capek. Nah, saya membaca sebuah artikel yang luar biasa. Saya coba untuk memahami kenapa Raja Wali ini terbang dengan sayapnya, sedang menunggu apa. Nah, kalau kita menonton video-video dokumentasi ya tentang Raja Wali, kita akan melihat Raja Wali terbang ya tanpa mengepakkan sayapnya, dia hanya terbang. Saudara perhatikan itu, kalau ada video-video saudara lihat ya, dia hanya terbang, dia nggak mengepakkan sayap. Lumayan menarik bukan? Nah, biasanya burung-burung lain terbang dengan mengepakkan sayap. Namun Raja Wali berbeda, mereka terbang tanpa mengepakkan sayap. Nah, apa yang terjadi? Nah, para ahli mengatakan bahwa Raja Wali membutuhkan tenaga yang sangat besar untuk mengepakkan sayapnya, karena sayapnya mereka itu relatif cukup besar dan sangat berat. Yang betul, mereka nggak bisa tinggal di tempat-tempat yang rendah. Mereka harus tinggal di tempat-tempat yang tinggi, saudara. Untuk apa? Menunggu angin hembus. Nah, itu saudara ya. Dan jika Raja Wali terus-menerus mengepakkan sayapnya, ia bisa kecapean dan akhirnya mati. Tapi dia menunggu setelah sayapnya dibukakan begitu lebar, dia menunggu. Nah, maka itu Raja Wali mengembangkan cara terbang yang cukup unik, di mana mereka tidak perlu mengepakkan sayapnya untuk berterbang ke tujuannya. Sebuah cara terbang yang memanfaatkan wind thermals, atau ada sebuah istilah tentang sebutan angin ini. Menurut Wikipedia ya, wind thermals ini memiliki definisi angin yang bervariasi dengan ketinggian karena keseimbangan antara Coriolis dan gaya tekanan gradien di atmosfer ini. Ini adalah mekanisme fisik utama untuk aliran jet dan memainkan peran penting dalam fenomena atmosfer berskala besar lainnya. Jadi juga para pilot itu mengerti bagaimana jika jet ini akan mulai bermanuver, mereka akan melihat arah angin. Itu membantu. Dan Raja Wali ini seperti itu. Dia menunggu angin yang tepat, yang disebutkan dengan wind thermalis ini bukanlah sebuah angin yang ada setiap saat. Tapi wind thermalis ini adalah hanya kadang-kadang saja.
Tapi lihat, ingat pertama kali bahwa Raja Wali tinggal di tempat yang tinggi. Itulah sebabnya dia akan gampang menunggu kapan angin ini datang. Ini luar biasa. Nah, oleh sebab itu ketika winter months-nya ini datang, tiba-tiba ya seekor Raja Wali tidak akan melakukan penerbangan jauh, dan ia akan menunggu dengan sabar hingga winter months ini muncul, barulah dia akan terbang tinggi. Ketika winter months muncul, barulah seekor Raja Wali akan terbang. Ia menggunakan kekuatan dari winter months ini untuk apa? Membawanya ke tempat-tempat yang jauh lebih tinggi lagi. Dan matanya, walaupun dia ketinggian yang paling jauh, matanya bisa melihat ada ikan di bawah dan langsung serut ambil. Saudara lihat ya, makanya saya waktu baca saya bilang, wow, ini luar biasa. Tuhan ingin saudara mengerti hal ini, bahwa Kristen kita ini bukan ada masalah Anda dan saya malah tutup diri, malah nangis-nangis, lalu rohaninya mulai langsung lemah. Tapi Tuhan mau ada masalah, itulah anginmu untuk engkau terbang lebih tinggi lagi. Inilah saatnya engkau menunjukkan bahwa iman rohmu sangat bertumbuh dalam dia. Amen. Itulah makanya kenapa Tuhan bilang dia terbang tinggi seperti Raja Wali. Kita akan lanjut setelah ini, tetap stay tune di sini bersama dengan saya. God bless you all. Haleluya.